Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Ulfah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 5. Pembelajaran 1. Belajar Quran Surat At-Tin. Kan tetapi pada hari ini saya akan fokus membahas memahami Quran Surat At-Tin. Mengapa dinamakan Surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di Mekah dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya, isi kandungan surat At-Tin. Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para Rasul Ulul Azmi, yaitu yang pertama, tempat adanya buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kedua, Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, negeri yang aman adalah negeri Mekah, yaitu tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya penjelasan ayat per ayat. Ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya yaitu memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan sebagainya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Selanjutnya, ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya, ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ayat keempat. Allah SWT menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Oleh karena itu, manusia harus lebih baik daripada hewan. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali juga dengan akal pikiran, supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, ayat kelima. Allah SWT
mengingatkan manusia, sekalipun mereka makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling baik bentuknya, tetapi dapat turun menjadi hina karena sikap dan perilakunya yang telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Orang yang tidak mau menjaga dirinya, baik jasmani maupun rohani, maka dia akan turun derajatnya menjadi makhluk yang rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Selanjutnya, ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Amal soleh adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengerjakan sholat. Kemudian contoh yang lain, bersedekah kepada yang membutuhkan. Selanjutnya ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah SWT itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Selanjutnya, ayat ke-8. Allah SWT adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Allah SWT maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung pembalasan atas dosanya itu. Allah SWT juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Sekian untuk penjelasan isi kandungan atau penjelasan dari Quran Surat At-Tin, dan semoga bisa menerapkan dalam kehidupan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga bisa mengambil hikmah dari Quran Surat At-Tin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.